Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita berjumpa lagi di dalam Sapari, Sapaan Rohani Immanuel, edisi Selasa 2 September 2025. Hari ini Sapari dengan judul Tak ada dosa besar atau dosa kecil. Firman Tuhan diambil dari Lukas 13 ayat yang kelima dengan bunyi yang demikian. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menyembunyikan pensil gambar dari seorang teman dianggap sebagai dosa kecil. Tetapi korupsi sampai nilai miliar bahkan triliunan adalah sebagai dosa besar. Benarkah demikian? Dosa adalah kemelesetan dari tatanan Allah. Pelanggaran manusia terhadap aturan-aturan yang diberikan Allah yang sebenarnya untuk kebaikan manusia itu sendiri telah dilanggar oleh manusia. Manusia hanya untuk kepentingan pribadi, tidak lagi peduli dengan kekudusan yang telah Allah tetapkan untuk dilakukannya. Dosa bisa digambarkan sebagai berikut. Jika ada kemelencengan 1 derajat saja dalam jarak 10 cm dari titik awal mungkin sangat dekat, hanya sekitar 1 mm saja antara tempat awal tujuan dengan tempat akhir yang hanya meleset 1 derajat itu. Tetapi kemelencengan 1 derajat dalam jarak ribuan kilometer, jarak yang dihasilkan dengan tempat tujuan semula bisa mencapai ratusan kilometer. Jadi, bukan masalah derajatnya saja, tetapi jarak yang sangat jauh yang dihasilkan pada hasil akhir itu sampai sekian jauhnya. Semuanya dimulai dari 1 derajat. Perilaku dosa mungkin bagi sebagian orang dianggap mempunyai derajat dosa yang sangat-sangat kecil. Berbohong misalnya, dianggap sangat kecil dibandingkan dengan membunuh. Malak beberapa puluh ribu juga dianggap sebagai sangat kecil dibandingkan korupsi ratusan miliar. Tetapi ternyata di hadapan Allah tidak berlaku timbangan atau kelas-kelas dosa yang seperti digolongkan oleh manusia. Tuhan Yesus di bacaan firman Tuhan di atas dengan tegas mengatakan hal itu. Bentuk dosa sekecil atau sebesar apapun tetap adalah dosa. Keduanya perlu untuk diakui dan dimohonkan pengampunan kepada Allah. Ada banyak orang yang mencoba mengecil artikan dosa yang dilakukan dengan cara menyembunyikannya sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Ia lupa kalau Allah melihat sampai kedalaman hati seseorang. Orang bisa mereka-reka dengan cara serapi mungkin untuk berbuat dosa dan tidak terlihat niatnya yang buruk dan dosanya di hadapan orang lain. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat banyak sesama kita yang berusaha menonjolkan segala kebaikannya.
citra dirinya secara berlebihan, menggalang dukungan dengan cara yang tidak benar. Semuanya itu hanya ingin menunjukkan kadar keberdosaannya yang dianggapnya sangat-sangat kecil dibandingkan orang lain yang kadar dosanya yang menurutnya sangat besar. Dalam istilah peribahasa, gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Artinya, bahkan hanya dirinya lah yang benar dan pihak lain salah total dan sangat besar. Lebih parahnya, dukungan untuk itu harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Bisa juga karena hasil dari korupsinya. Bahkan pada akhirnya, secara tidak disadari, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang seharusnya menjadi nilai-nilai utama dalam hidup berbangsa. Generasi sekarang tak mau dan berupaya memikirkan bagaimana memberikan teladan bagi generasi yang akan datang dengan menjunjung nilai-nilai luhur yang bisa diwariskan. Bahkan nilai-nilai moral dan kerohanian tidak dipedulikan. Menyalahkan orang lain dan hanya membenarkan dirinya sendiri. Sementara kita tahu dari firman Tuhan yang kita baca di atas, dosa adalah dosa. Dosa tidak ada yang besar atau yang kecil. Tetapi kalau kita berdosa, harus bertobat. Bertobat kembali kepada Kristus yang memungkinkan seseorang diselamatkan dan tidak tinggal di dalam kebinasaan. Tidak perlu menyalahkan orang lain, apalagi mengecil artikan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini firman-Mu yang banyak menegur kami. Ampuni kami yang telah begitu sombongnya merasa dosa kami amat kecil dibandingkan orang lain, sehingga kami tidak merasa perlu untuk bertobat. Kami menyadari betapa setiap saat, setiap detik di kehidupan kami telah berdosa, melenceng dari kehendak-Mu, sehingga tidak lagi ada jaminan keselamatan bagi kami karena kami telah dikuasai maut. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Dan hari ini secara khusus kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Tuhan, tolong negeri kami, pemimpin-pemimpin negeri kami, berilah kebijaksanaan dan mengutamakan kepentingan dan kedamaian negeri Indonesia. Tuhan, lindungi negeri kami, biarlah nama-Mu dimuliakan dan nama Tuhan Yesus ditinggikan atas Nusantara tercinta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.